Audio Jungle. Audio Jungle. Dewan Juri seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, Kejaksaan terus mengalami berbagai perkembangan, baik dari kedudukan pimpinan, organisasi juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan RI yang disahkan pada 30 Juni 1961 merupakan tonggak sejarah dalam pengaturan kejaksaan di Indonesia. Namun Dewan Juri, undang-undang ini dianggap belum mampu menginterpretasikan mengenai kedudukan kejaksaan sebagai alat negara dan dinilai terlalu kaku dan tidak fleksibel untuk menghadapi dinamika perubahan yang terjadi. Lantas, upaya yang dilakukan untuk pembedahan tersebut adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Undang-undang ini secara signifikan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya. Secara sosiohistoris, kejaksaan yang berada di bawah Departemen Kehakiman dalam prakteknya acap kali menimbulkan sengketa. Inilah Dewan Juri yang menjadi pokok permasalahan dalam mosi perdebatan kali ini. Sehingga yang diinginkan baik daripada tim pro dan kontra adalah sama-sama ingin adanya revitalisasi kejaksaan yang mencakup secara struktural, kewenangan, dan juga fungsinya. Di sisi tim pro menganggap bahwasanya pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah suatu hal yang urgensi, melihat kejaksaan merupakan pilar terpenting dalam sebuah negara hukum, di mana keberadaan kejaksaan saat ini merupakan implementasi tujuan negara dalam hal penegakan keadilan. Maka dari itu, mosi ini memiliki urgensi sebagai upaya revitalisasi lembaga kejaksaan yang bersifat rigid. Ini hanya dapat tercapai secara maksimal apabila diatur di dalam Undang-Undang 1945, The United Nations Basic Principle on Independence of the Judiciary, yang dikeluarkan PBB pada pasal 1 menyatakan bahwasanya kemerdekaan pengadilan harus dijamin oleh negara dan konstitusi, yang artinya independensi peradilan harus dijamin juga oleh negara dan konstitusi. Oleh karena vitalnya fungsi kejaksaan, inilah yang menjadi penting mengapa pengaturan kejaksaan harus dalam Undang-Undang Dasar. Jika kita beralih pada tataran kontra, menganggap bahwasanya ini tidak urgent, akan ada persoalan serius dalam yuridisnya jika pengaturan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Menilik pengaturan yang terlalu rigid dalam Undang-Undang Dasar dapat menghambat proses adaptasi terhadap perubahan tersebut. Ini berkaitan dengan kejaksaan dalam kewenangan, dan fungsi kejaksaan itu sendiri akan dianggap tidak mampu mengikuti dinamika kontekstual. Sehingga Dewan Juri, kekhawatiran yang dirasakan tim pro akan independensi kejaksaan lebih baik diatasi dengan memperkuat mekanisme dan akuntabilitas yang ada, yang mana ini telah memberikan pengaturan yang cukup komprehensif mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang kejaksaan. Lantas, ini menimbulkan pertanyaan Dewan Juri, apakah masih perlu kita mempertimbangkan kejaksaan yang sudah seharusnya diatur dalam konstitusi atau sudah cukup diatur dalam undang-undang saja? Biarkanlah ini menjadi pemantik dalam perdebatan kita kali ini. Dewan Juri, pengaturan kejaksaan dalam status quo yang hanya diatur dalam undang-undang tidaklah cukup dalam merevitalisasi kejaksaan, khususnya dalam hal independensi, yang mana kejaksaan diatur di bawah eksekutif, dan pula undang-undang ini karakteristiknya bersifat dinamis sehingga menjadi rentanlah untuk dipolitisasi. Alih-alih merevitalisasi justru menimbulkan yang tidak pasti. Sebaliknya, Dewan Juri di sisi kami jelas menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar bersifat rigid sehingga revitalisasi tercapai di sisi kami. Secara filosofis, kejaksaan merupakan salah satu pilar terpenting dalam sebuah negara hukum, mewakili negara dan masyarakat di pengadilan untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum. Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yakni sebagai penegak hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagai penuntut umum, merupakan representasi negara untuk menyelesaikan pertanggungjawaban langsung terhadap publik. Keberadaan kejaksaan saat ini merupakan implementasi tujuan negara dalam hal menegakkan keadilan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena Kejaksaan RI merupakan organ negara utama, tentu memiliki fungsi yang vital, yang kompleks sehingga menjadi penting untuk diatur dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini pun menjadi urgen apabila melihat persoalan-persoalan kejaksaan pada status quo, yakni persoalan struktural kelembagaan, persoalan kewenangan kejaksaan, dan persoalan pelaksanaan fungsi kejaksaan. Maka dari mosi ini pun memiliki urgensi sebagai upaya revitalisasi lembaga kejaksaan yang hanya dapat tercapai secara maksimal apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar. Secara yuridis,
Undang-undang telah mengatur secara implisit badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya kejaksaan yang didelegasikan dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang 1945. Konotasinya menyatakan bahwa lembaga-lembaga yang berkaitan di kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting, mengingat kejaksaan adalah organ utama dalam melakukan fungsi penuntutan. Namun Dewan Juri ini menjadi rancu ketika menilik ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang harus dijadikan panglima ialah hukum. Maka sudah barang tentu Dewan Juri tidak dapat apabila kita hanya bersandar pada lembaga pengadilan dalam arti sempit semata, yang memunculkan persoalan-persoalan juridis yang mana pertama, kejaksaan satu-satunya yang memiliki kewenangan penuntutan. Kedudukan lembaga ini penting karena berkaitan dengan fungsinya, yang mana upaya revitalisasi kewenangan yang diatur dalam undang-undang belumlah cukup tegas mengatur tentang kewenangan. Bahkan seringkali menyebabkan benturan kewenangan seperti halnya kejaksaan dengan KPK dan kepolisian terhadap fungsi penyelidikan dan penyidikan. Ini disebabkan Dewan Juri karena undang-undang kejaksaan seakan-akan hanya diberi kewenangan penuntutan saja, namun di peraturan perundang-undangan lain memuat mengenai kewenangan penuntutan sekaligus penyelidikan dan penyidikan. Ketidakpastian inilah yang kami khawatirkan yang akan mengganggu fungsi-fungsi kelembagaan kejaksaan. Kedua, persoalan pengangkatan pejabat kelembagaan dalam hal ini Jaksa Agung, di mana batasan-batasan, syarat-syarat maupun mekanismenya masihlah belum diatur dalam Undang-Undang Dasar. Padahal sejatinya Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang harusnya diatur layaknya pengangkatan Hakim Agung dalam Undang-Undang Dasar. Ini berkesesuaian dengan prinsip konstitusionalisme yang menyatakan cara paling efektif membatasi kekuasaan adalah diatur tegas dalam Undang-Undang Dasar. Secara sosiologis, polemik terhadap kewenangan kejaksaan dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus senyata-nyatanya masih belum dapat diselesaikan melalui undang-undang. Bab peribahasa bagai mengail kucing hanyut menyatakan fungsi kejaksaan sebagai penyidik dan penyelidikan di Indonesia selama ini sia-sia Dewan Juri. Faktanya, karena ketidaktegasan pengaturan dalam undang-undang, kejaksaan seolah-olah hanya menjadi tukang stempel berkas kepolisian dan mengantarkannya ke pengadilan tanpa paham fakta lapangan. Pun Dewan Juri tidaklah masuk akal ketika TNI dan Polri telah diatur jelas dalam Undang-Undang Dasar, sementara kejaksaan tidak, di mana keduanya sama-sama merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Mari kita naikkan perdebatan selangkah lebih maju dengan melihat fakta yang berikut, di mana Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Belanda telah mengatur kewenangan kejaksaan dalam hal penyelidikan dan penyidikan sekaligus penuntutan dalam satu paket yang membuat koheren dalam melaksanakan fungsinya. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Biro Hukum dalam Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung, setidaknya ada 120 konstitusi dari berbagai negara, termasuk wilayah-wilayah otonom dan beberapa negara ASEAN pun telah mengatur mengenai kejaksaan dalam konstitusi mereka. Sehingga Dewan Juri terhormat, oleh karena itu mosi adalah solusi. Urgensi harus diimplementasi sebagai bentuk revitalisasi dengan mekanisme pengaturan kejaksaan yang diatur ialah mencakupi pokok-pokok kelembagaan yang berfokus pada aspek penguatan kelembagaan berkaitan dengan kedudukan, struktural kelembagaan, batas-batas kewenangan, pengisian jabatan dan fungsi kejaksaan yang mana kewenangan lainnya dapat didelegasikan ke Undang-Undang Dasar sehingga kejaksaan tetap bisa mengembangkan kewenangannya. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Tim Pro mendalilkan kompleksitas yang ada di dalam kejaksaan itu berdampak pada harus adanya upaya revitalisasi lembaga yang menurut mereka mampu dipenuhi dengan cara memuat aturan kejaksaan di dalam Undang-Undang Dasar. Namun sungguh Dewan Juri yang terhormat, ini adalah bentuk kegagalan berpikir yang ditampilkan oleh Tim Pro terhormat. Sebab pada dasarnya revitalisasi secara konsep adalah upaya penguatan yang tentu akan berdampak pada perubahan dan penyesuaian terkait struktur, lembaga, kewenangan, dan fungsi. Dan ketika itu dipaksakan ke dalam Undang-Undang Dasar, maka akan timbul potensi kontraproduktif dari keinginan revitalisasi kejaksaan karena solusi dari Tim Pro sulit diimplementasikan melihat ketentuan daripada perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Secara filosofis, kejaksaan sebagai alat negara bertugas untuk memulihkan kepentingan publik akibat dari adanya tindak pidana, perdata, ataupun tata usaha negara. Maka dari itu, sebagai lembaga negara yang vital dan kewenangan khusus terkait penuntutan, maka setiap hambatan yang hadir terhadap pemulihan keadaan haruslah dihilangkan. Dan juga, kejaksaan yang tak hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan pemerintah dan negara, bertanggung jawab pula terhadap kepentingan publik secara langsung, yang mana hal tersebut menambahkan urgensitas daripada adanya revitalisasi lembaga kejaksaan itu sendiri. Revitalisasi akan lebih efektif ketika dimuat
di dalam suatu undang-undang, karena pada dasarnya undang-undang bersifat luas sehingga mampu lebih efektif ketika mengejar kebutuhan konkret dari masyarakat yang sangat dinamis, terutama dalam kewenangan dan fungsi dari kejaksaan. Terlebih, memasukkan kewenangan baru dalam suatu lembaga yang sudah ada pun sulit, apalagi menambahkan suatu lembaga baru, sehingga revitalisasi kejaksaan di tataran undang-undang lebih realistis dibandingkan gagasan dari tim pro. Merujuk ke aspek yuridis, pada dasarnya tidaklah ditemukan sedikit pun urgensitas di balik pengaturan kejaksaan di dalam Undang-Undang Dasar, karena alih-alih urgensi yang akan timbul adalah permasalahan yuridis yang akan lebih problematik ketika diletakkan di tataran Undang-Undang Dasar. Sebab ketika diatur di dalam Undang-Undang Dasar akan lebih banyak implikasi negatif, sebab kewenangan yang diatur di Undang-Undang Dasar akan bersifat limitatif akibat daripada sifat-sifat Undang Dasar itu sendiri, yang mana bersifat rigid, kaku, dan juga abstrak. Berakibat negara cenderung terlambat hadir dan kurang efektif dalam menjalankan fungsi akibat daripada kewenangan yang belum tentu jelas. Jika kita lihat lembaga yang mengaturannya di dalam Undang-Undang Dasar tidaklah mampu juga dipastikan akan efektif dalam menjalankan fungsinya, kita dapat melihat daripada dua lembaga besar, yaitu DPD dan juga Komisi Yudisial. Mampu kita bayangkan ketika adanya limitasi kewenangan dan dikira itu kurang mampu menjamin fungsi dari lembaga, maka hanya satu jalan Dewan Juri yang Terhormat yang harus ditempuh, yaitu amandemen. Dan apakah itu solusi yang pasti baik? Tentu saja tidak, Dewan Juri yang Terhormat. Dan juga meskipun diatur di dalam undang-undang, ia tetap termasuk lembaga utama yang mana bisa dilihat dari konstitusional important berdasarkan pasal 24 ayat 3 yang menyatakan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur di dalam undang-undang, menjadikan adanya pendelegasian sumber kewenangan suatu lembaga negara yang berdasarkan original intent menurut pasal yang saya sebutkan di atas dimaksudkan agar lembaga kekuasaan kehakiman lainnya lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, terlebih kejaksaan sebagai alat negara. Secara sosiologis, jika sumber kewenangannya yang berasal dari undang-undang, maka akan lebih terjamin dalam aspek pengawasan dari masyarakat, yang mana bercirikan meaningful participation, serta akan membuka ruang evaluasi dari masyarakat secara langsung terhadap pembentukan dan pelaksanaan undang-undang kejaksaan, sehingga penegakan hukum yang lebih efektif dapat terwujud. Mampu dicontohkan undang-undang kejaksaan yang mana dalam perancangan undang-undang mengharuskan adanya partisipasi publik menjadikan kriteria daripada substansi yang dimaksud pun akan lebih terbuka, dan ketika pelaksanaan evaluasi di tahap undang-undang lebih efektif dalam menunjang fungsi dan kewenangan daripada kejaksaan itu sendiri, yang mana kewenangan evaluasi juga merupakan kewenangan daripada DPR RI. Ketika dalam pelaksanaan tidak sesuai, mampu dengan segera dituntaskan demi menjamin keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan hukum. Berbeda ketika muatan diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka aspek pengawasan dan penegakannya akan semakin sulit, dan terkait menanggapi adanya dinamika kontekstual itu juga akan tidaklah mungkin disanggupi dan akan terus berbanding jauh dengan perkembangan dinamika masyarakat yang dinamis, sehingga kami pun akan mampu menghadirkan solusi yang solutif. Yang pertama yaitu pengawasan kelembagaan sehingga munculnya check and balances, dua memperbaiki substansi undang-undang kejaksaan dan harmonisasi kewenangan daripada kelembagaan kejaksaan itu sendiri. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Dewan Juri, jika kita melihat bagaimana perdebatan mengenai pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menyajikan perspektif yang sangat menarik dari kedua belah pihak. Di sisi pro maupun kontra memiliki pandangan terkait urgensi tersebut baik dari segi filosofis, yuridis maupun sosiologis. Namun keduanya sama-sama menginginkan revitalisasi pengaturan terkait lembaga kejaksaan. Ini dibedakan berdasarkan argumentasi, di mana sisi pro menyatakan bahwasannya pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi urgen dikarenakan persoalan-persoalan yuridis terkait struktural kelembagaan, persoalan kewenangan kejaksaan, dan persoalan pelaksanaan fungsi kejaksaan serta fakta empirikal. Ranah sosiologis membutuhkan revitalisasi melalui Undang-Undang Dasar yang karakteristiknya bersifat rigid sehingga tidak mudah untuk diintervensi. Namun sebaliknya Dewan Juri di kontra menyatakan revitalisasi di undang-undang saja sudah cukup jelas. Ini dibuktikan dengan signifikasi kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya pada status quo berbanding lurus dengan meningkatnya partisipasi publik dalam aspek pengawasan dan bercirikan meaningful participation, yang mana akan membuka ruang evaluasi secara langsung terhadap pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Kejaksaan.
Sehingga Dewan Juri tidaklah ada urgensi pengaturan kejaksaan di dalam Undang-Undang Dasar dari sisi kontrak. Sehingga Dewan Juri, selesailah sudah perdebatan kita pada kali ini. Bunga melati, bunga sakura, telah jauh kita berkelana, baik pro maupun kontra, semua untuk kebaikan negara. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.